waktu ke Masjidus Surur. Luqman mundurkan mobil, ketabrak mobilnya Habib Umar, di belakang ketabrak jagat telepon atau jagat listrik. Masya Allah. Selesai naik semua, Habib Umar naik. Luqman bicara, Habib al-Afu, tadi kita mundur, lengah, nggak kelihatan ada jagat listrik kena tabrak. Kalimat pertama keluar dari lisan Habib Umar, benar apa kata Habib Ali Jufri, kita waktu duduk dengan beliau katakan, manfaatkan Habib Umar. Saat-saat kamu sekarang Habib Umar yang begitu banyak ini, manfaatkan. Karena nanti akan datang satu masa kamu lihat Habib Umar aja sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbiya khair rabba wasitatna al-musyafa' abduhu al-muntahab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, dan pada saat ini kita kedatangan satu tamu yang sangat istimewa, guru saya dan senior kami di Darul Mustafa, Habibana Hasan bin Ismail Al-Muhtar. Jazakallah khair Habib sudah bisa hadir, dan kita mau cari ilmu dari antum. Sebelumnya kita ralat dulu guru saya itu, mata ta'alam tamini. Ana dapat banyak motivasi, dan Ana kalau butuh apa-apa bisa WA kepada antum. Padahal Ana banyak belajar dari antum. Belajar basket tapi sama Ana. Ya. Alhamdulillah beliau ke seorang senior yang sangat sayang ke adik-adiknya. Allah syahid ala ma'akul, benar-benar kita bangga punya kakak seperti beliau. Pada saat ini di sela kesibukan beliau, di pondok beliau, dakwah beliau, dan di televisi beliau, kemudian multimedia yang luar biasa, masih menyempatkan waktunya bersama kita di Life Hack Podcast ini. Maka kita langsung saja pengen tahu perjalanan antum Habib. Dulu awalnya belajar dari Indonesia, terus akhirnya dimudahkan menjadi Duf'ah Ula yang pertama berangkat bersama sekitar beberapa teman dari Indonesia, diantaranya Habibana Mundir, Al-Musama, Al-Warhum, dan beberapa habaib lain dari Indonesia. Antum termasuk yang pertama berangkat, sehingga dari angkatan antum lah terbuka semua jalan untuk santri-santri berikutnya. Semoga insya Allah ila yaumil qiyamah ada motivasi dari antum untuk kita supaya kita semangat belajar, dan teman-teman yang mungkin di sini banyak juga ingin ke Darul Mustafa, dan bagaimana Habib Umar dekatnya dengan para santri yang pertama itu, karena ana yang juga alumni di sana waktu itu sudah nggak seperti antum Habib. Antum satu rumah, antum satu majelis dengan beliau, sampai dikatakan oleh beberapa Duf'ah Ula, kita yang nggak sama Habib Umar cuma waktu ke kamar mandi aja. Sisanya sama beliau. Ini momen yang mungkin akan susah dilakukan, didapati santri-santri berikutnya. Maka kita ingin dari antum kisah nikmatnya bersama beliau. Tafadhal. Alhamdulillah, pertama ba'da hamdillah wassalatu ala rasulillah, kita ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Habibana Da'ina. Kalau tadi dikatakan adik kelas, ya mungkin itu benar secara waktu, ya. Walaupun kita akui kita banyak mengambil dan belajar dari antum, Habibana Muhammad bin Habib Anis bin Syahab, Masya Allah, dengan medianya, dengan kedekatannya kepada masyarakat, terutama anak-anak muda. Alhamdulillah, kedatangan kita ke sini silaturahmi dan ingin ngambil ilmu dan berkah dari antum, karena seperti yang sering kita dengar dan juga dari Habib Umar, al-ibrah laisa bisabgi walakin al-ibrah bisidqi. Masya Allah, ini awal marah ana dengar ini. Hakikatnya itu bukan siapa dulu, tapi hakikatnya itu siapa yang sungguh-sungguh. Masya Allah. Ajib. Ini yang berapa banyak kita lihat teman-teman yang datang setelah kita lihat beliau luar biasa dari segala hal, lebih dari kita, lebih dari saya.
baik dari semangat dakwahnya, dari istiqomahnya, dari hubungannya dengan Sayyidi Habib Umar. Kita bahkan iri dengan mereka. Ala kulli hal, mudah-mudahan Habib Muhammad Anis dan tim yang luar biasa sangat kreatif ini, dan semua orang mengakui dan semua orang menyaksikan itu. Kita bangga dan kita senang, dan mudah-mudahan bertambah berkah, ya Rabb, bisa membuat gembira guru mulia Sayyidi Habib Umar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, dan sering itu membuat kita malu dan takut, Dufatul Ula, angkatan pertama ini kita bersyukur, dan tapi kalau saya lebih banyak takutnya dan malunya. Mestinya Dufatul Ula atau kolter pertama, santri pertama itu harus istimewa. Tapi antum istimewa, Habib. Masya Allah. Mungkin yang antum sebut tadi, Habib Ana Mundir Al-Musawa alaihi rahmatullah, Habib Jindan, Habib Saleh Jufri, Habib Quraish Baharun, ini dan lain-lain itu orang-orang istimewa, na'am. Tapi saya sendiri merasa malu orang yang dapat kesempatan dengan Habib Umar seperti yang antum katakan tadi, benar, hampir 24 jam. Nggak pernah tidurnya pun, kadang-kadang Habib Umar nggak tidur sampai pagi, sampai lanjut hampir 24 jam. Hampir 24 jam, Masya Allah. Tapi mestinya kita udah nggak seperti ini. Seharusnya nggak seperti ini. Ala kulli hal, kita masih mengharap Allah memberi taufik kepada saya dan bisa istiqamah seperti teman-teman yang lain. Ala kulli hal, saat-saat itu memang saat-saat yang sangat indah, ya. Walaupun dalam segi fasilitas sangat jauh dari apa yang didapati teman-teman yang ada di Darul Mustafa sekarang. Fasilitas sangat jauh, lebih baik sekarang. Listrik hanya 8 jam dalam sehari. Allah. Bisa dibayangkan, dan tempat tinggal kita di rumah Habib Umar, kemudian di samping rumah Habib itu ngontrak Habib Umar. Masya Allah. Rumah belum jadi. Jadi rumahnya Habib Umar dipakai buat santri, Habib Umar sendiri ngontrak gitu? Enggak lah. Kita waktu itu pertama datang tinggal di Ghurfatud Duyuf punya Habib Umar, di ID tahu saya. Depan masjid. Depan samping masjid, ya. Situ ada ruangan sekitar 10 kali 10 atau 8 kali 8 gitu, nyambung dengan rumah Habib Umar. Itu ruangan tamu. Iya. Kita tidur di ruangan tamu, sehingga kalau ada tamu kita minggir-minggir di samping-samping. Ya, apa bebannya Habib Umar? Tahammul beban, ada tamu sampai tidur. Akhirnya karena ada beberapa anak dari Yaman juga yang ikut mondok juga bersama kita, yang waktu itu 30 orang kurang lebih, maka Habib Umar nyewa rumah untuk kita di sebelah rumahnya. Rumah yang belum jadi, karena itu waktu itu masyarakat masih rata-rata miskin, dan rumah yang paling dekat yang bisa ditempati hanya itu. Dan kondisi Habib Umar dalam segi ekonomi sangat-sangat terbatas. Dan waktu itu baru selesai merdeka, baru merdeka ya? Baru wahdah, baru bersatu antara Yaman Utara dengan Yaman Utara, Yaman Selatan, baru bersatu. Setelah 2 bulan kurang lebih atau 3 bulan kita sampai di sana, terjadilah pepecahan lagi, peperangan lagi. Masya Allah. Wah, itu saat-saat sangat menakutkan, karena banyak orang-orang politik berkeliaran dan ancaman-ancaman kepada Habib Umar luar biasa. Habib nggak takut, majelis tetap, maulid tetap, dakwah tetap, kita yang khawatir. Ala kulli hal, memang dari fasilitas saat itu sangat-sangat minim, tapi itu tertutupi dengan makan sama Habib, duduk sama Habib, sholat sama Habib, banyak naik mobil sama Habib. Bahkan Habib yang nyetirkan kita. Masya Allah. Gak punya sopir waktu itu. Jadi Habib yang nyetirkan kita.
mau ke Ribat Tarim, mau ke Syekh Ali, Zawiyah Syekh Ali, Zawiyah Syekh Bafadhal. Kita banyak keliling waktu itu sama Habib. Habib menyenterkan kita sampai akhirnya Luqman Al-Attas menawarkan diri untuk menjadi sopir. Almarhum Luqman ini ya? La mawjud. Ada Luqman Al-Attas. Luqman masih ada? Masih. Umur sehat wal afiyah. Waktu beliau yang menawarkan, ada kisah indah. Oh, Luqman Al-Attas ini, Luqman Al-Attas yang meninggal di Darut Tauhid. Iya, betul, Bang. Ya. Baru disetirkan akhirnya Habib Umar. Baru Luqman yang nyetir. Waktu ke Masjid Surur, Masjid Habib Alwi bin Syahab, ada jalsatus surur di sana, Maulid. Luqman mundurkan mobil, ketabrak mobilnya Habib Umar, di belakang ketabrak jaga telepon atau jaga listrik. Masya Allah. Selesai naik semua, Habib Umar naik. Luqman bicara, Habib Al-Afu tadi kita mundur, lengah nggak kelihatan, ada jaga listrik kena tabrak. Kalimat pertama keluar dari sana Habib Umar, Allah yubarik fiik. Masya iya. Barakallahu fiik. Nggak marah. Itulah awal kalimat. Kita tahu bahwa awal kalimah itulah menunjukkan siapa dia. Nah. Sampai Nabi mengatakan as-sabru inda sudmatil ula. Sabar itu, orang itu sabar dan tidak ketika kena musibah pertama kali. Gimana dia? Bukan setelah 1 jam, 1 hari atau setelah dapat nasihat, iya saya terima lah. Ini nggak sabar. Sabar itu ketika terjadi pertama, apa keadaannya dia itu menunjukkan. Habib pertama kali dapat kabar ditabrakan mobilnya, barakallahu fiik. Alhasil ini berat kita tiru Beb ya, berat. Itulah keadaan, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sulit didapatkan oleh teman-teman sekarang ini. Benar apa kata Habib Ali Jufri, kita waktu duduk dengan beliau katakan, manfaatkan Habib Umar. Saat-saat kamu sekarang Habib Umar yang begitu banyak ini, manfaatkan. Karena nanti akan datang satu masa kamu lihat Habib Umar aja sulit. Jangankan duduk, salaman, ngobrol, makan bareng, lihat aja sulit. Dan itu saat kita rasakan itu sekarang, sehingga kita lihat Habib Umar aja sekarang sulit. Alhamdulillah, mudah-mudahan saat-saat indah itu menjadi hujjah lana. Duduk dengan awliya salihin seperti beliau, hujjah lana atau hujjah alaina, naudzubillah, menjadi saksi yang indah atau jadi saksi yang buruk, naudzubillah. Bahkan Habib Umar dalam irsyadus suluknya, beliau akhir-akhir ini kita dengarkan, beliau katakan, al-hirman laisa man ba'uda anil ulama wal awliya. Hirman artinya orang mahrum, yang dapat musibah besar itu bukan orang yang jauh dari aulia. Jauh dari aulia itu musibah, tapi yang lebih besar daripada itu orang yang duduk di depan aulia tapi enggak dapat berkahnya aulia. Itu yang paling besar musibah, hirman dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, mudah-mudahan saat-saat itu mengundang berkah untuk kita dan untuk teman-teman yang lain. Seperti yang dikatakan Habib tadi itu, bukan diperlukan duduk dengan orang seperti beliau itu, enggak diperlukan jasad kita di depan ataupun waktu yang begitu lama. Berapa banyak hanya beberapa bulan mendapatkan hal yang lebih hebat daripada yang duduk beberapa tahun. Asyan bil qalb, syan al-qulub. Di sini duduk sama orang seperti beliau itu, hati yang menjadi ukuran. Wala kulli hal, sebab yang antum katakan gimana beliau menganjurkan kita untuk ittihad, itu antar santri, antar alumni, bahkan antar santri, baik yang datang duluan atau yang datang setelahnya, dan dengan alumni yang lain. Bahkan pernah terjadi itu sama Al-Faqir awal, untuk antar santri, antar kita, antar alumni, begitu bagaimana Habib ingin kita ini satu.
ingin kita ini satu. Sehingga ketika beliau duduk dengan ad-dufatul ula, yang pertama beliau tanya, kam antum ini ada berapa? Salah satu di antara kita bangun menghitung. Salasin Habib, kita ada 30. Kam antum berapa? Udah dijawab 30, tanya lagi. Ada 30 Habib. Gak faham ini si santri kita ini, gak faham maksudnya Habib. Kam antum ini berapa? Diulang-ulangi lagi, gak ada yang paham. Habib Umar yang jawab, antum wahid. Allah. Kamu itu satu. Masya Allah. Berapapun jumlah kamu itu hakikatnya satu. Karena orang yang satu agama, satu akidah, satu guru, ini hakikatnya memang satu. Nah, inilah hubungan kita dengan sahabat saudara kita seguru semadrasah itu menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan guru kita. Orang yang hubungannya dengan temannya itu kuat, maka hubungan dia dengan gurunya kuat. Maka tidak bisa dibenarkan orang yang khalas, saya yang penting Habib Umar aja udah, nggak usah hubungan sama teman-teman ashab. Ini hubungannya sama Habib Umar dhaif, walaupun dia ngomong hubungannya sangat kuat. Karena Habib mengatakan hubungan santri dengan gurunya sesuai dengan hubungan dia dengan sahabat-sahabatnya. Karena guru ingin santri itu semuanya anaknya beliau. Anak yang ada yang istimewa, ada yang kurang istimewa, ada yang benar, ada yang salah, tapi semuanya anak. Semuanya anak, semuanya beliau cinta. Itu ketika beliau lihat anaknya itu bersatu, anaknya itu satu, ini yang membuat beliau gembira. Maka saya harapkan pertemuan kita, kunjungan kita ke antum ini mudah-mudahan menggembirakan hati beliau, sehingga pertemuan kita penuh berkah. Dan hubungan kita dengan para dai, para alumni baik dari Timur Tengah dimanapun itu, Ribat, Ahqaf, ya, kemudian Makkah, Madinah, atau yang bukan dari Timur Tengah. Beliau tidak ingin ada perbedaan di antara kita, ya? Di antara kita, para dai, para asatid yang membawa agama ini. Masya Allah. Karena beliau alam, semangat beliau alam, bukan Indonesia saja, bukan Hadramut saja. Beliau membawa risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi rahmatan lil alamin, diutus untuk semua manusia, maka pewaris Nabi harus punya sifat itu. Jadi tidak lihat alma mater, tapi nggak ada ini santri saya, ini bukan santri saya. Yang ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada dai ilallah. Masya Allah. Sehingga beliau, kita lihat bagaimana sangat senang ketika duduk dengan alumni Ribat, alumni Ahqaf, alumni Abu Yahya Maliki. Bahkan beliau membuat jaringan majelis muasalah dengan tujuannya untuk menyambungkan antara ulama, antara kharijin baik Timur Tengah atau kharijin yang ada di Indonesia sini. Karena banyak ulama-ulama yang nggak keluar dari Indonesia. Mereka hanya belajar di Indonesia, tapi menjadi dai luar biasa, menjadi manfaat besar untuk umat, ya? Untuk umat. Karena itu beliau menjalin hubungan ini dengan membentuk jaringan majelis muasalah antara ulama, habaib, sehingga tidak ada kesempatan orang yang berniat jelek untuk merusak hubungan ini tersebut atau mengadu domba. Walakul hal, terlihat manfaat dan yang besar. Luar biasa dari al-muwasalah ini. Pernah terjadi kepada Al-Faqir, menunjukkan bagaimana beliau itu tidak mau membedakan ini alumni, ini bukan alumni. Kita ada ijtima seperti antum ketahui, baik ijtima fasli setahun sekali, atau ijtima mantiki Jawa Timur atau setiap kota provinsi. Al-Faqir waktu itu mau ke Malaysia, dan Habib Umar ada kunjungan ke Malaysia. Al-Faqir ke Malaysia, dan teman-teman tahu tentang itu. Ada pesan dari mereka untuk Al-Faqir sampaikan ke Habib Umar. Waktu itu ada perbedaan pendapat dari senior kita, para sesepuh kita.
tentang ijtima yang diadakan, karena di ijtima kita kadang-kadang masih ada guyon. Ya, masih muda lah di saat itu, dan sekarang masih muda juga. Iya, muda terus antum muda terus. Ala kulli hal, sebagian teman ini menjaga jangan sampai karena Habib Umar ingin semuanya ikut di ijtima itu, semuanya ikut, alumni manapun semuanya ikut, baik Timur Tengah ataupun alumni di, penting semua yang punya semangat dakwah masuk di dalam Al-Wafa. Tapi sebagian teman yang melihat pandangan di sisi lain, dikhawatirkan kita ini guyon nanti di ijtima tersinggung alumni yang lain. Karena kalau sesama kita kan guyonnya fair ya, terbuka. Takut ada hal yang nggak pantas dilihat atau sehingga gimana kalau dibuat majelis khusus alumni sendiri, kemudian ada majelis alumni dan selain alumni. Darul Mustafa itu yang lebih besar sehingga itu lebih serius. Ada yang mengatakan itu satu aja, walhasil ada berbeda pendapat. Maka Al-Faqih dititipi pesan, tolong ya Hasan tanyakan Habib Umar di Malaysia. Di Malaysia. Habib Umar waktu itu tidak ke Indonesia. Berangkat Habib ke Malaysia, ketemu Habib Umar malam hari. Wal Habib senang kita datang, mewakili teman-teman. Hasil saat itu sangat indah. Habib menunjukkan senangnya kita datang dari Indonesia ke sana untuk beliau. Beliau tunjukkan senangnya. Alhamdulillah. Kita membuat kita udah capek, uang semuanya kecil semua. Saat indah itu maka ana masukkanlah pertanyaan teman-teman itu. Habib, ada pertanyaan dari ikhwan, apa yang menurut antum ijtima ini gimana, apa selain kita ghairuna tetap dihadirkan di ijtima? Langsung Habib Umar memutus omongan Al-Faqir, mahat ghairuna ya Hasan. Allah. Kalimat ghairuna selain kita itu beliau nggak mau. Tidak ada selain kita di acara ini. Allah. Semua dai minnana wa fina. Maknanya gitu. Iya. Kalimat selain kita beliau nggak mau. Pas sebagian ikhwan Habib berpendapat kalau dihadirkan yang lain, takut dari ikhwan ini karena banyak yang nggak dikenal hadir membuat mereka semangat hadirnya kurang. Atau di sisi lain yang lebih ditakuti, takut dalam ijtima itu ada hal-hal yang gak pantas, guyon-guyon dan seterusnya dilihat oleh yang lain gak pantas. Habib Umar langsung mengatakan, ini pandangan belah. ini bodoh ini pandangan. Alhasil saat itu Habib Umar berubah. Ana menyesal ada apa ana tanya ini. Padahal saat itu sangat indah Habib menunjukkan senangnya, tapi setelah pertanyaan ini Habib berubah, udah enggak kurang asyik lagi udah duduk itu. Allah kulal dari sini menunjukkan bagaimana beliau itu begitu luas merangkul semuanya. Subhanallah, alhamdulillah. Kita punya panutan yang luar biasa. Kalau kita ikuti beliau maka banyak hal-hal yang indah yang bisa kita capai. Semangat, antum tahu sendiri gimana. Himmah. Ya Allah, pagi, siang, sore, malam, sama siapapun, ilmu, ibadah, dakwah. Dan yang istimewanya lagi Habib, beliau kemana-mana itu dan beliau selalu menolak jika dikasih hadiah Habib. Masya Allah. Itu yang saking beliau inginnya memberi untuk Nabi Muhammad SAW. Soalnya kan beberapa orang awam itu memikirkan bahwa Habib Umar itu kesana kemari enak, fulusnya banyak. Orang tidak tahu bahwa Habib Umar itu kalau kemana-mana menolak hadiah-hadiah itu. Saking beliau inginnya membahagiakan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita bisa niru sedikit-sedikit dari apa yang beliau lakukan, dan lewat antum inilah orang teman-teman dari Duf Aula ini yang kita yang lebih bikin anak malu lagi sekarang. Atau disoroha roha ya. Bikin malu lagi. Insya Allah kita bahas tentang beberapa hal setelah ini. Dulunya antum meremehkan dakwah lewat media ini. Yang menjadikan antum tertarik di media ini, terus kemudian mungkin ada kisah-kisah yang inspiratif. Kita lihat Sayyidi Habib Umar.
semua yang bisa membantu dakwah beliau, apapun itu beliau lakukan, sehingga kita otomatis ya yang mengkagumi beliau, kita berusaha meniru. Ini 5 tahun yang lalu pernah terbayang tak Beb akan dakwah di Sama sekali.